Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini yang dalam kegiatan ini ya. Kita akan membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah tidak asing lagi sekarang karena ini udah berjalan hampir 2 tahun ya. Di sekolah kita 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi untuk kelas 7 kita menggunakan kurikulum Merdeka dan untuk kelas 8 dan 9 masih kurikulum 2013 ya. Itu Bapak akan menjelaskan, mungkin Bapak juga sudah lihat ya, mungkin di YouTube atau di TikTok, internet dan yang lain-lainnya. Karena sekarang itu banyak fasilitas kita untuk belajar ya, selain yang kita pelajari di buku-buku ya. Kalau dulu mungkin setiap ada perubahan kurikulum ada pelatihan-pelatihan ya. Merdeka ini sementara belum ada pelatihan untuk guru, dan guru dianjurkan untuk mempelajari dari PMM ya, PMM. Kemudian kita lanjut saja ke kurikulum Merdeka ya. Kita lihat dulu interview kurikulum Merdeka ya. Jadi interview itu mungkin gambaran secara umum tentang kurikulum Merdeka ini adalah melanjutkan atau arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Baik kurikulum sebelumnya itu kurikulum 2013, kurikulum 2002, kemudian kurikulum 84, kurikulum 75 ya. Itu. Kemudian orientasinya, orientasi kurikulum sekarang itu orientasi holistik ya. Holistik ini di mana kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis ya dan non akademis ya. Kemudian kompetensi kognitif, sosial, emosional dan spiritual. Dan juga berbasis yang kedua kompetensi ya, kompetensi bukan berbasis konten. Kemudian kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Kemudian yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi ya. Kurikulum ini dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal dan kebutuhan murid. Kemudian keunggulannya kurikulum ini ya. Jadi ini dianggap di tahun sekarang ini atau di era sekarang ini kurikulum ini merupakan kurikulum yang paling unggul ya dibanding kurikulum sebelumnya, karena melengkapi kekurangan dari kurikulum sebelumnya ya. Keunggulannya diantaranya lebih sederhana ya dan mendalam ya. Kemudian lebih merdeka ya. Kemudian lebih relatif dan interaktif. Jadi 2024 sekarang itu wajib semuanya ya. Kemarin itu diberi pilihan ya. Yang pertama, pilihan pertama yaitu kurikulum menggunakan kurikulum 2013 sekolah ini ya sepenuhnya. Contohnya kita kelas 8 dan 9. Jadi sepenuhnya menggunakan kurikulum 2013. Kemudian juga sekolah diberi keleluasan untuk memilih kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan atau hal-hal tertentu dimasukkan materi-materi merdekanya gitu ya. Kemudian pilihan yang ketiga ya, mau tidak mau, dan sekarang itu tahun 2024 wajib menggunakan kurikulum Merdeka ya, yaitu dianjurkan mulai dari kelas 7 yang sekarang, nanti kelas 7 yang akan tahun ajaran baru dan seterusnya. Pilihan-pilihan ini ya ada yang pertama mandiri belajar, kemudian mandiri berubah dan mandiri berbagi. Ya kita termasuk memilih kita ya berubah ya. Kalau yang berbagi itu sudah mahir, kita bisa, atau itu kepada sekolah-sekolah yang sekolah penggerak ya, itu sekolah penggerak kalau yang ketiga itu. Kemudian yang selanjutnya, penerapan kurikulum Merdeka ini didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar ya.
Jadi perangkat ajarnya itu hampir sama ya dengan kurikulum yang kemarin ya. Di antaranya di sini nomor 1 penyediaan perangkat ajar, buku teks, ya, bahan ajar, bahan pendukung ya, kemudian pelatihan dan penyediaan sumber pelajar, guru, kepala sekolah dan Pemda ya, kemudian jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Ini mungkin tidak ada, hampir sama dengan kurikulum 2013 ya. Kemudian strukturnya ya, ini juga ini hanya perbedaannya mungkin di struktur yang sekarang ini kurikulum Merdeka itu adanya pengembangan karakter yang lebih terlihat gitu dalam kurikulum sekarang ini. Ya, kalau dulu kurikulum 2013 juga memang terlihat, cuman tidak ada jam-jamnya. Kalau sekarang ada jam kurikulum dalam kurikulum Merdeka itu tentang karakter, yaitu dengan dibuatnya adanya pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Yaitu ada jam khusus tertentu di sekolah. Ya, kalau dulu untuk kurikulum 13 diserapkan di kurikulum tersebut ya, di jam pelajaran biasa gitu ya, ditempelkan lah gitu ya. Sekarang itu ada jam tertentu ya. Dan ini profil pelajar Pancasila ini berbasis proyek ya, berbasis proyek yang dilaksanakan ya minimal 3 proyek ya per semester ya, per semester. Jadi nanti Pak Kurikulum juga harus menyediakan sekarang itu rapot profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian strukturnya, nah ini ya. Jadi struktur kurikulum Merdeka di sekolah pendidikan menengah ya. Adanya yang pertama, adanya pembelajaran intrakurikuler. Intrakurikuler itu yang biasa belajar di kelas ya. Kemudian yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu. Jadi di mana profil pelajar Pancasila tadi ada jam gitu, ada jamnya dan betul-betul dimasukkan ke pembelajaran. Ya. Kemudian ada juga muatan lokal ya. Muatan lokal ini ada bersifat secara fleksibel melalui 3 pilihan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, pengembangan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jadi, kalau berdiri sendiri mungkin seperti yang sekarang. Ya. Jadi, itu saja mungkin yang Bapak jelaskan tentang gambaran umum mungkin kurikulum kurikulum Merdeka yang sekarang kurikulum ini akan berubah nama menjadi kurikulum nasional ya. Jadi bukan isinya tetap isu saja ya, cuma namanya saja. Jadi nanti ya jadi kurikulum nasional ya. Mungkin hanya itu saja. Mungkin ada tanggapan dari guru-guru yang lain atau dari guru yang siapa ya, mungkin tentang penjelasan yang barusan interview ya di PMM ya. Ya silakan mungkin kalau ada tanggapan. Ya, boleh. Terima kasih atas waktunya. Dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa wartawan bahwa pendidikan harus terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kurikulum Merdeka ini salah satunya mengembangkan atau lebih ke arah itu ya. Kodrat alam maksudnya tetap aja muatan lokal, lingkungan, budaya tidak ditinggalkan. Mungkin budaya di Jawa Barat bisa ada dari berbeda dengan budaya lain. Jadi tidak harus sama gitu ya dalam pembelajarannya. Yang kedua, tetap kita harus mengikuti zaman gitu Pak ya. Yeah. Makanya lebih ke situ ya untuk mereka masih ada muatan tentang filosofi dari jajan di mata. Kemudian ada beberapa catatan yang saya tulis barusan. Yang pertama bahwa terbentuknya atau kurikulum Merdeka ini merupakan paradigma dari
pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21. Ya. Di antaranya seperti siswa dituntut pada zaman sekarang ini dalam kehidupan global, kemudian teknologi semakin berkembang, harus mempunyai keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, kemudian pecah masalah, dan juga literasi digital. Itu yang penting. Karena kita tidak lepas dari kehidupan sehari kita dengan kita data khususnya. Anak-anak sudah menjadi budaya kehidupan sehari-hari. Kemudian yang menarik dari perubahan kurikulum Merdeka 2013 ke kurikulum Merdeka, ada hal yang sangat menarik dan ini perlu dipahami dari Bapak sampaikan. Untuk fokus pembelajaran antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 13, kalau dulu itu lebih ke pendekatan tematik, kalau sekarang pembelajaran berbasis proyek. Makanya dalam penilaian nanti untuk kelas 7 begini ya, kita menggunakan kurikulum Merdeka, penilaian lebih berbasis kompetensi dan portofolio. Kalau kurikulum 13 kan beragam, dipilih dari apa, semua guru ada di situ. Temanya memang ditentukan temanya apa, temanya, tapi materinya disisir tiap minggu. Jadi kita bisa pulang jam 12-an. Itu saja mungkin yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Pak Ai ya. Dimana ini Pak Ai ini sebagai guru penggerak ya, dan mudah-mudahan dia menjalankan guru penggerak ya bisa selesai dan dapat sertifikat, dan nanti kedepannya ya peluang-peluang bisa terbuka lah gitu ya. Ya. Mungkin ada yang lainnya dari tanggapan yang lainnya? Ya boleh dari Bu Retno. Ya. Ya. Selain yang disampaikan tadi oleh Pak Ai kepada anak, tadi ada pembelajaran diferensiasi. Selain itu juga ada tes diagnostik yang harus kita lakukan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita memberikan tes diagnostik untuk mengetahui di mana kelemahan dan kelebihan siswa. Ya. Selain itu juga ada budaya positif. Budaya positif di sini seperti pembiasaan yang baik yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, kan ada di hari Jumat ya, ada pembiasaan membaca ayat Al-Quran. Itu sudah kita lakukan di sekolah kita mengenai budaya positif. Lalu ada segitiga restitusi. Kebetulan di modul 1 ini apa sekarang membahas di guru penggerak itu tentang segitiga restitusi. Tapi baru mulai Pak, belum sampai ini. Pak, tambahannya terima kasih. Ya. Terima kasih ya kepada Bu Retno ya. Dimana Bu Retno juga mungkin lebih paham lagi dari guru yang lain, bukan ini ya. Nah, dia juga termasuk guru penggerak juga ya. Jadi ada beberapa tambahan tadi, diantaranya ada tes diagnosis ya sebelum pembelajaran dan sebelum kegiatan pembelajaran. Kalau dulu mungkin pretestnya, tapi pretest mah nggak begitu mendalam. Mungkin ini mah diagnosis mah lebih mendalam ya, ke siswa per orangnya itu mempelajari apa kelemahan kelebihannya. Di tes diagnosis ini guru itu harus tahu gitu. Jadi ini ada lagi ya dari yang lain. Kegiatan ini ya mungkin dicukupkan sekian, dan ini kesimpulannya bahwa kurikulum ini adalah untuk menggantikan atau melengkapi atau menyempurnakan ya kurikulum yang sebelumnya ya. Jadi kurikulum yang sebelumnya itu bukan berarti jelek ya. Jadi bukan berarti jelek, udah bagus, tapi disempurnakan ya yang kekurangannya atau kelemahannya untuk di kurikulum sekarang, dan kita mudah-mudahan bisa menjalankannya ya sesuai yang dicanangkan oleh menteri yang sekarang ya. Mungkin hanya itu saja ya hari ini. Terima kasih kepada guru yang semua yang hadir, kepada bapak-bapak ibu yang hadir di sini, dan untuk yang memberi tanggapannya dan mohon maaf apabila bapak ada kekurangan dan kehilapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.